Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas aspirasi hidup Indonesia. Ya, sebelumnya namanya Ace Hardware ya, kodenya Ace semua orang pasti udah tahu. Kita lihat kinerjanya menarik atau enggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Ace Hardware ya, aspirasi hidup Indonesia. Yang selalu kita cek adalah riwayat pembagian dividen ya, dividen payment history-nya, dan untuk ACE gitu ya, ini jelas ya dari tahun 2007 sampai tahun buku terakhir ya 2024 gitu ya, dan 3 tahun ke belakang ini bagi dividen ya. Artinya ini perusahaan yang baik gitu ya. Buat saya perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas aja, atau mungkin ada masalah di bisnisnya gitu ya, nggak stabil gitu, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi untuk Ace Hardware ini bagus ya, dia pro kepada pemegang saham, ada nilai tambahnya. Jadi ini ya layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Ini dalam rupiah penuh ya. Jadi kalau dalam rupiah penuh angkanya banyak. Kenapa nggak dibuat juta aja ya? Cuma memang kalau dia angka penuh gitu ya, ya dia lebih detail sebenarnya. Oke, tadi sekarang kita langsung cek untuk bagian kas tarakas. Ya, udah kita pindahkan gitu. Kenapa kita harus lihat kas tarakas? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang gitu yang berada di dalam dompet perusahaan ya, jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan. Punya fungsi ya uang kas itu untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi, nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau nilai terlalu sedikit ya nanti bisa jadi operasionalnya terganggu atau mungkin ketiganya. Ya, jadi keberlangsungan bisnisnya nanti kurang baik. Nah, untuk posisi kas tarakas ya, untuk si Ace Hardware ini turun sekitar berapa nih? Ya, sekitar 50 miliar. Ya, kita benar nggak ya? Ya, sekitar 55 miliar ya. Kenapa turun? Nanti kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas dulu ya, langsung pilih saldo laba. Yang ini nilainya. Kenapa harus dilihat saldo laba? Ya, ini angka kunci buat saya karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi untuk si S Hardware gitu ya, aspirasi hidup Indonesia telah menghasilkan total profitnya itu ya dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang gitu ya, telah mencetak profit sebesar 5,8 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik. Saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya dia mengakumulasikan total kerugian melulu gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah selalu saya sampaikan, mau harganya naik berkali-kali lipat ya saya tidak akan tertarik. Ya. Oke, lanjut kita ke bagian ekuitas milik. Ya, kita gedein dulu. Nah, ini nilainya kita pindahkan dulu. 656038647. Nah. Ya, ini KNP-nya juga kita pindahkan ya. Kenapa Pak Edwin kok harus lihat ekuitas milik? Karena saya perlu dapat lihat data PBV-nya ya. Oke, ini udah sama ya, dan untuk ini kita lihat dulu ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya 9 ya. Artinya si Ace itu telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 9 kali modal awalnya. Ya. Jadi ini bagus sekali gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi ibarat kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, telah menghasilkan total profit sebesar 9 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus gitu. Dan perusahaan yang sangat baik seperti ini memang dihargainya PBV-nya agak sedikit lebih premium ya, di 1,1 gitu. Nah, kembali lagi buat teman-teman nggak tahu masih murah atau mahal ya kalau secara PBV. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laba rugi. Selalu kita cek ke bagian pendapatan. Ya, ini ada consignment, ada penjualan juga. Kita pilih langsung penjualan bersihnya aja yang di total ya. Ntar kita pindahkan dulu. Ya, kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang bertumbuh, yang bagus ya, revenue cenderung naik gitu ya. Artinya barang atau jasa atau produk yang dijual perusahaan itu ya dibutuhkan oleh market. Gitu, dibutuhkan oleh customer-nya. Ya, ini naik ya, pertumbuhannya naik, ini baik. Nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, HPP nanti dikeluar laba bruto yang ini nilainya. Ya, kita pindahkan dulu angkanya.
Nah, ini kita lihat ya, ini lihat nih ya, keluar nilai GPM ya, gross profit margin 47% gitu. Nah, si laba bruto ini penting ya, karena ini pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya. Lewat dari tadi gross profit margin ini 47%. Artinya apa? Kalau teman-teman menjual satu barang harganya 100.000, itu mengambil laba kotornya, laba brutonya itu 47.000 ya. 53 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi bagus kita harus cari perusahaan yang gross profitnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya ya, karena semakin besar gross profit nanti semakin besar untuk net profitnya, karena nanti gross profit laba kotor dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, dan juga beban pajak ya. Nanti keluar laba bersih yang ini nilainya ya. Ini kita pindahkan dulu angkanya. Ada yang nanya ya, kenapa Pak Edwin kok nggak menyebutkan gitu ya laba bersih gitu ya, apa net profit marginnya ya. Buat saya untuk net profit margin sebenarnya dan RO itu bukanlah suatu nilai yang katakanlah buat sama pentingnya untuk laba bruto buat saya ya, dan pendapatan. Jadi yang penting asal tahu aja, oh ya marginnya segini gitu ya sudah gitu ya. Karena yang penting kalau buat saya ini margin laba kotor dulu yang utama gitu ya. Dan kita lihat ya untuk secara per ini cukup murah ya, dia udah di bawah 15, di harganya dia di pernya itu di 11 kali. Jadi bisa jadi peluang sebenarnya. Cuma meskipun saya kalau bisa cari yang di bawah 10 ya. Oke lah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas atau laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis ya, jarang dibahas. Kenapa kita harus lihat? Kita terutama dari penerimaan kas ya, ini yang paling atas. Karena gini, kalau di laporan laba rugi ya, di pendapatan gitu ya, itu memang sifatnya itu kan akrual ya. Jadi kalau akrual itu gampang itu dicatat di atas kertas aja ya, jadi dia nggak memperhitungkan jumlah uang yang diterima perusahaan gitu ya, dari customernya. Nah, kalau penerimaan kas itu menghitung uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan gitu. Jadi ini kita lihat nih rasionya penerimaan kas terhadap pendapatan ini 114%. Jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customernya itu bayar 114 juta. Loh kok bisa lebih tinggi gitu ya? Lebih tinggi ya, bisa jadi gitu ya, perusahaan itu menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu, maka rasionya tinggi ya, harus 100%, mendekati 100%. Kalau lebih tinggi dan konsisten gitu, kayak ini kan 117, 100, ini bagus gitu, jadi perputarannya bagus ya. Ingat, uang kas itu tadi punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi di si ACE ini dia bilang pendapatannya 6,3 triliun, tapi jumlah uang yang diterima dari customer itu 7,2 triliun. Bagus ya. Ini sekarang kita bayar supplier dulu, bayar karyawan, bayar pajak, dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Ini nilainya untuk CFO harus positif, wajib positif tepatnya ya. Kenapa? Karena kalau dia positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai ya. Jadi uangnya itu nggak cuman habis untuk bayar operasional aja gitu ya. Jadi ya analogi paling gampang gitu, buat apa teman-teman punya bisnis gitu, punya usaha yang uangnya itu hanya habis untuk bayar karyawan aja, habis hanya untuk bayar operasional aja, buat apa? Nggak ada nilai tambah kan, nggak ada uang yang bisa dinikmati oleh teman-teman gitu. Maka kita harus berpikir seperti itu gitu ya untuk ACE gitu. Jadi ini kita lihat ya, udah bayar operasional dia ada uang sisa 996 miliar. Nah, kita lihat untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usahanya ini nilainya negatif ya, atau perolehan aset tetap. Artinya apa? Perusahaan ini ya dia berekspansi semakin besar atau dia memelihara aset produktifnya gitu, belanja modal ya. Jadi nilainya ya kalau bisa negatif seperti ini ya, bagus tuh kan, tuh perolehan aset tetap ya, entah beli gedung, beli apalah gitu ya, lihat aja di CALK-nya gitu. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas pendanaannya atau aktivitas pinjaman ke bank ya, dan ini kita lihat dan nilainya negatif. Artinya bagus. Kenapa bagus? Karena kalau nilainya negatif artinya perusahaan itu bagi dividen atau melunasi pinjamannya ya, tuh pembayaran pada pihak berelasi, pembayaran liabilitas sewa, atau pembayaran dividen yang lain negatif. Ya, kalau dia ambil pinjaman, dia nilainya positif. Tuh, penerimaan dari ini pihak berelasi ya, ambil pinjaman katakanlah begitu. Tapi ini bagus ya, ini perusahaan ini kalau kita lihat dari aktivitas pendanaannya nggak ada bayar utang bank. Jadi ini ya bisa dibilang nggak punya utang berbunga, simpelnya seperti itu. Ya, dan dia besar tuh bayar dividen. Ya, ini perusahaan yang sangat baik dan sangat sehat. Dan kita lihat nih ya, dia terima uangnya tadi dari customer, bayar operasional ada sisa, bayar ekspansi usaha, bayar dividen, bayar sewa lah, dan seterusnya gitu ya. Ada penurunan kas sedikit ya. Jadi sebenarnya ini perusahaan yang baik. Kenapa? Karena dia nggak mau menyimpan kas terlalu besar
gitu. Jadi uangnya itu dikembalikan kepada pemegang sahamnya. Jadi kita harus cari perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Gitu. Jadi kalau ada kelebihan kas pun harus dibagikan kepada kita, gitu harus menguntungkan kita pemegang sahamnya tadi dengan cara bagi dividen lebih besar lebih sering, ekspansi usaha gitu ya supaya profitnya semakin besar, atau bayar pinjaman yang masih ada supaya bunganya turun, atau buyback saham aja simpel, mengurangi jumlah saham beredar supaya EPS dan DPS nanti lebih besar dan di akhir ya nanti pemegang sahamnya selalu diuntungkan gitu ya. Gitu saya senang perusahaan yang seperti ini gitu memang harganya agak premium gitu. Nah, lalu karena tadi ya, jadi kita udah ini kan udah nggak ada utang banget juga ya. Jadi kalau kita lihat secara rasio lancar juga sebenarnya ini kan 5,7 dibandingkan dengan 9. Jadi rasio lancar juga ini besar sekali ya. Jadi aman. Kas rasio kuat sekali ya. Lunasi aja langsung liabilitas jangka pendeknya ya. Dan nggak ada utang ini ya, utang jangka pendek juga nggak ada. Ya, utang jangka panjang juga nggak ada. DER-nya juga kecil, long term debt to equity-nya juga kan 0 dibanding nggak ada ya. Jadi sangat sehat. Ya, ini ISIS ini sangat-sangat sehat gitu. Dan cuman kembali lagi gitu ya, perusahaan yang bagus yang baik tinggal masalah harga aja ya, cocok atau enggak untuk teman-teman, masih murah atau mahal enggak untuk teman-teman gitu ya. Kembali lagi untuk masalah harga gitu ya, valuasi silakan teman-teman yang nilai sendiri gitu ya. Jadi jangan bergantung, jangan percaya sama saya lah gitu ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk ASUS ya. Setelah dipindahkan datanya, jadi ya perusahaan ini jelas baik ya. Lewat pembagian dividen yang jelas, saldo labanya positif, telah mencetak profit sebesar 9 kali modal awalnya ya. PBV agak premium di 1,1. PR-nya cukup murah ya, udah di 11 kali ya, dan pola arus kas sangat sehat ya, dan ada penurunan kas tara kas gitu nggak masalah karena ini kan pembayaran dividen ya, karena kalau dikoreksi juga dia kelebihan kas juga gitu. Jadi ini sangat baik, perusahaan yang sangat baik, tinggal masalah harga aja cocok-cocokan ya. Oke untuk ACE gitu ya, nggak ada lagi sih, simpel aja gitu ACE, nggak yang yang bisa belajar banyak gitu ya. Oke. Apalagi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan di kolom komentar. Kalau ada request saham juga sampaikan aja ya, supaya nanti saya respon, saya jadwalin gitu kalau memang belum pernah dibahas gitu. Dan terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.